Oke, saya mohon izin off cam ya. Baik, jadi vektor, kalau kita mendengar kata vektor itu kan pasti kita bayangannya sebuah garis gitu ya. Jadi vektor itu memang sebuah garis. Nah, dia punya arah, dia punya apa namanya besaran gitu. Jadi selain besaran, punya besaran dia punya arah. Kalau besaran-besaran yang lain kan mereka hanya punya besaran aja, tapi nggak punya arah gitu ya. Nah, kalau vektor itu punya arah. Jadi dia sebuah penggal garis yang berasal dari titik awal tertentu menuju ke titik tujuan tertentu gitu ya. Contohnya kalau digambar di slide ini vektor, vektor apa namanya AZ, ini vektor AY gitu, ini vektor A yang berada di ruang dimensi 3 gitu ya. Jadi biasanya kita menghitung berapa langkah ke X, kemudian berapa langkah ke Y, kemudian naik berapa langkah ke Z. Mohon maaf ya saya agak bindeng lagi pilek. Oke, nah kita coba lihat definisinya ya. Vektor itu adalah besaran yang memiliki arah. Nah, contoh vektor apa saja besaran yang punya arah? Misalnya adalah kecepatan. Kecepatan itu kan ada arahnya. Misalnya kecepatannya 10 kilometer per jam ke arah apa namanya? Timur misalnya gitu ya. Kemudian gaya itu juga punya arah. Kemudian pergeseran itu juga punya arah. Selain ada besarannya. Nah, vektor itu bisa berada di dalam ruang dimensi 2, ruang dimensi 3, ruang dimensi 4 dan seterusnya. Maka kita katakan vektor itu berada di dalam ruang dimensi n. Artinya, vektor yang berada di dalam ruang dimensi n, maka dia juga akan mengandung sebanyak n komponen. Gitu ya. Kalau di ruang dimensi 2, maka komponennya juga cuma dua, yaitu x sama y gitu ya. Kalau di ruang dimensi 3 juga berarti selain ke depan, ada ke samping, juga ada ke atas. Nah, batas batas imajinasi manusia terbatas pada dimensi 3 aja. Kalau dimensi 4 kita sudah tidak bisa membayangkan gitu ya. Digambarkan juga tidak bisa karena kita tidak punya bayangan. Tetapi perhitungannya kita bisa menggunakan perhitungan yang kita pakai di ruang dimensi 3. Jadi secara analog, kalau kita punya masalah vektor dalam ruang dimensi n, maka kita bisa menggunakan rumus yang digunakan oleh vektor dalam ruang dimensi 3. Gitu ya. Nah, karena batas imajinasi kita hanya di ruang dimensi 3, maka secara geometris yang bisa kita gambarkan tentu hanya di ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3 aja. Jadi di dalam bidang itu ruang dimensi 2, kemudian yang di dalam ruang itu adalah ruang dimensi 3. Dan vektor kalau digambarkan itu merupakan segmen garis yang punya arah. Yang memiliki, karena punya arah, dia punya titik awal sama titik akhir gitu ya. Tuh. Nah, kemudian untuk penamaan vektor biasanya disajikan ada beberapa buku yang menuliskan vektor dengan huruf italik. Ada juga yang menuliskan dengan huruf bold atau tebal gitu ya. Nah, biasanya ditambahkan dengan garis bisa di atas, bisa di bawah. Tuh, itu biasanya nama-nama vektor seperti itu. Contohnya seperti ini. Di gambar ini bentuknya yang hampir seperti jajaran ginjang ya. Ini ada vektor AB. Dia punya arah kan, ada panahnya. Ada vektor AD, ada vektor AC. Tiga vektor ini punya titik awal yang sama, yaitu di A. Sedangkan titik akhirnya beda-beda. Kalau vektor AD ya berarti titik akhirnya di D. Vektor AC berarti titik akhirnya di C. Vektor AB titik akhirnya di B. Jadi kita menyebutnya, kalau vektor itu tidak diberi nama, kita boleh menyebut itu vektor dengan titik asal ke titik akhir gitu ya. Ini nggak ada namanya, jadi kita sebut dia vektor AD, vektor AB, vektor AC gitu. Kemudian ada vektor khusus namanya vektor posisi. Vektor posisi itu didefinisikan sebagai vektor yang titik awalnya di titik origin atau di pusat sumbu. Di dalam ruang dimensi 2, titik O itu berarti di koordinat 0,0. Kalau di ruang dimensi 3 ya di 0,0,0 gitu ya. Pokoknya dia di pusat sumbu. Itu namanya vektor posisi. Nanti tergantung arahnya kemana gitu. Jadi di A-nya ini,
titik awalnya itu dimulai dari titik origin atau titik O gitu ya. Nah, eh, baru nanti ke arah mana gitu. Itu adalah vektor posisi. Nah, lalu sama seperti matrik, di dalam vektor kita juga bisa melakukan operasi-operasi matematis, walaupun tidak terlalu banyak ya, sama kayak matrik kan nggak banyak. Nah, vektor, operasi pada vektor itu yang pertama adalah penjumlahan dua buah vektor. Kemudian ada, termasuk kalau kita bicara penjumlahan dua buah vektor ya, tentu kita bisa juga mengurangkan gitu ya, mengurangi pengurangan dua buah vektor. Kemudian ada perkalian vektor dengan skalar. Kemudian ada perkalian perhitungan vektor itu nanti menggunakan komponen-komponen yang dimiliki oleh vektor. Kemudian ada hasil kali titik, ini perkalian dua buah vektor. Sama satu lagi perkalian dua buah vektor itu hasil kali silang. Jadi ada dua, hasil kali titik dan hasil kali silang. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Sama satu lagi operasi yang bisa kita lakukan pada vektor adalah proyeksi ortogonal. Kita coba lihat satu-satu ya. Hmm. Hmm. Penjumlahan dua buah vektor. Kalau dituliskan dalam diterapkan pada grafik, pada gambar, maka penjumlahan dua buah vektor kita menyebutnya dia resultan. Ada dua cara untuk mencari hasil penjumlahan dua buah vektor, yaitu pertama metode segitiga, yang kedua adalah metode jajaran genjang. Yang pertama, kalau kita menjumlahkan dua buah vektor, katakanlah vektor U dan V nih, mau dijumlah, maka dengan metode segitiga, eh, kita hanya perlu meletakkan vektor kedua itu dengan titik awal dari vektor kedua kita tempelkan di titik akhir vektor pertama. Jadi dilanjutkan begitu. Ini U, lalu vektor yang kedua diletakkan di sini. Gitu. Nah, nanti penjumlahannya, hasil penjumlahan vektor U dan V ini adalah vektor AC ini, sepanjang ini. Ini adalah hasil penjumlahan dua buah vektor dengan metode segitiga. Nah, tapi bisa juga kita menggunakan metode jajaran genjang. Kalau jajaran genjang itu vektor yang dijumlah dihimpitkan titik awalnya seperti ini. Ini kan B-nya arahnya ini ya, sama kayak ini ya. Yang A kan apa namanya arahnya tuh hanya ke kanan, jadi X-nya tidak punya, gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, kita kan anggaplah ini sama, sepertinya sama. Nah, hasilnya kalau segitiga itu hasilnya adalah mulai dari titik awal vektor pertama sampai titik akhir vektor kedua. Jadi begini. Nah, kalau jajaran genjang agak berbeda. Jadi setelah kita himpitkan dua vektor yang akan dijumlah, lalu kita buat bayangan dari masing-masing vektor. Ini vektor V bayangannya di sini, lalu vektor U bayangannya di sini. Nah, nanti titik temunya ini kalau sudah ketemu kita pakai sebagai titik akhir dari vektor hasil penjumlahan U dan V. Awalnya di mana? Awalnya titik titik A, titik titik pangkal keduanya tadi. Jadi hasilnya adalah AC gini. Sama ya, ini sama ini sama. Jadi kalau kita mau gambarkan penjumlahan dua buah vektor secara grafis, maka kita bisa menggambarkan seperti ini. Tapi ini untuk yang penjumlahan vektor dengan metode jajaran genjang hanya bisa berlaku untuk penjumlahan dua buah vektor. Kalau kita menjumlahkan lebih dari dua, maka yang bisa digunakan adalah metode segitiga. Artinya, kita hanya, misalnya kita mau menjumlahkan tiga buah vektor nih, maka vektor ketiga kita jumlahkan atau kita letakkan di sini, di terakhir C, lalu arahnya katakanlah ke sana gitu ya, ke sana. Misalnya sini. Nah, nanti hasil akhirnya adalah vektor, vektor hasilnya itu dari A ke sini gitu. Ini kalau kita menjumlahkan vektor U, vektor V, sama vektor W misalnya gitu. Nah, tiga vektor yang dijumlah ini kita nggak bisa menggunakan metode jajaran genjang. Ya, jadi kalau vektornya lebih dari tiga, maka kita harus menggunakan metode segitiga. Gitu ya. Itu untuk penjumlahan dua buah vektor. Kalau pengurangan bagaimana? Kalau pengurangan ya gini, misalnya nih, U tambah V gitu ya.
U tambah V, U dikurangi V. Jadi kalau U min V, kalau untuk pengurangan, eh, min V itu berarti kita bisa tuliskan U ditambah vektor V tapi dengan arah sebaliknya. Gini, kan sama ya. Jadi kalau misalnya U min V ya berarti kalau V-nya ke sana, berarti min V-nya ke sini. Ini min V. Hasil penjumlahannya bagaimana? Hasil penjumlahannya ini. Ini ke sini. Nah, ini adalah U min V. Kalau yang ini kan U plus V. Ya, yang ini. Kalau yang ini U min V. Itu ya, itu kalau pengurangan. Nah, sekarang kita lanjutkan operasi yang kedua, yaitu perkalian vektor dengan skalar. Jadi perkalian vektor itu ada dua macam. Ada perkalian vektor dengan vektor, ada perkalian vektor dengan skalar. Skalar itu angka sembarang kecuali nol. Jadi boleh bulat, boleh pecahan, boleh negatif, boleh positif, gitu ya. Tapi dia tidak boleh nol. Nah, jadi kalau ada vektor nol, itu artinya vektor itu tidak punya panjang gitu ya. Jadi vektornya itu kayak titik gitu, vektor yang panjangnya nol. Jadi misalnya vektor U itu adalah vektor tidak nol, kan dia punya panjang nih. Jadi dia punya skalar. Terus kita mau kalikan dia dengan skalar K gitu ya. Maka sebuah vektor yang dikalakan dengan skalar, skalar K itu adalah vektor dengan arah yang sama, tapi dia bisa diperpanjang atau bisa diperpendek. Eh, kalau arahnya, kalau pengalinya itu K-nya di sini positif, maka vektornya adalah vektor yang arahnya sama. Tapi kalau K-nya negatif, nih ya, maka vektornya adalah vektor yang arahnya berlawanan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ini vektor U nih, lalu kita kalikan dengan 2, K-nya 2, maka vektornya ini masih sama dengan arah U, tapi panjangnya 2 kalinya. Gitu ya. Tapi kalau kita kalikan dengan min 2, maka arahnya sebaliknya, tapi panjangnya sepanjang 2 kali vektor U, tetapi arah sebaliknya. Seperti ini. Ini vektor U yang dikalikan dengan min 2. Gitu ya. Nah, kemudian kalau K-nya itu nilainya antara 0 sampai 1, misalnya setengah, sepertiga, seperempat gitu ya, berarti itu vektornya diperpendek. Gitu ya. Jadi setengahnya, seperempatnya, atau apa namanya seperlimanya gitu ya. Jadi artinya kalau K, skalar K itu nilainya terletak antara 0 sampai 1, berarti vektor itu adalah sebuah vektor yang diperpendek. Gitu ya. Diperpendek sebesar K. Oke, itu perhitungan eh, perkalian vektor dengan skalar. Nah, sebelum kita ke perkalian vektor dengan vektor, kita karena tadi sudah ada perkalian vektor dengan skalar dan penjumlahan serta pengurangan vektor, maka kita bisa menghitung vektor dengan menggunakan rumus tanpa menggunakan gambarnya. Misalnya, diketahui vektor A dan B nih, di ruang dimensi 3 gitu ya. Kalau di ruang dimensi 3 kan berarti ada komponennya sebanyak 3. Misalnya komponennya A1, A2, A3. Lalu B-nya komponennya B1, B2, B3. A1, A2, A3 ini adalah A1 itu sejajar arah X, kemudian A2 yang sejajar arah sumbu Y, yang A3 adalah langkah yang sejajar arah Z. Gitu ya. Ini juga begitu. Vektor B punya B1 langkah ke arah X, B2 langkah, sebanyak B2 langkah ke sejajar dengan sumbu Y. Kemudian komponen B3-nya adalah B3 langkah yang sejajar dengan sumbu Z. Gitu ya. Maka kalau kita jumlahkan vektor A dan B tanpa menggambar, kita bisa menemukan arah dari vektor A plus B, yaitu dengan menjumlahkan komponen-komponen dari vektor itu yang bersesuaian. Jadi A1 plus B1, A2 plus B2, A3 plus B3. Gitu ya, itu penjumlahan vektor. Kita bisa lakukan perhitungan vektor dengan menggunakan komponen-komponen dari vektornya. Demikian juga untuk pengurangan. Jadi kita kurangkan A1 min B1, kemudian A2 min B2, A3 min B3. Gitu ya, jadi harus sesuai. Demikian juga untuk operasi vektor yang dikalikan dengan skalar K.
Karena sebuah vektor yang dikalikan skalar K itu adalah satu vektor baru dengan hasil perpanjangan sebesar K, gitu ya, maka kan setiap komponennya juga menjadi diperpanjang sebesar K. Jadi kalau sebuah vektor A diperpanjang atau dikalikan K, maka komponennya juga akan menjadi K kali. Yang semula A1 dikalikan K, yang semula A2 dikalikan K, yang semula A3 dikalikan K. Jadi setiap komponen di dalam vektor A itu akan dikalikan sebesar K. Gitu ya. Itu untuk operasi per, eh, perkalian vektor dengan skalar. Nah, lalu tadi kita kan tahu nih, ada vektor yang kalau tidak diketahui nama vektornya, kita bisa menyebut vektor itu dengan menyebutkan titik awalnya, kemudian diikuti titik akhir, kan gitu ya. Nah, dengan mengetahui koordinat titik awal dan titik akhir, kita bisa mengetahui apa namanya besaran atau komponen-komponen dari vektor AB. Contoh ya, misalnya nih, vektor AB itu menghubungkan titik A yang koordinatnya A1, A2, A3. Kemudian titik B itu koordinatnya B1, B2, B3. Jadi misalnya begini, ini A, lalu ini B gitu ya. Terus ini vektor AB. Maka komponen vektor AB ini adalah titik ujung dikurangi titik awal. Jadi B min A. Jadi kita bisa nulis komponen dari vektor AB itu adalah komponen-komponen B dikurangi A. B1 min A1, B2 min A2, B3 min A3. Jadi titik yang belakang, ujung dikurangi akhir. Gitu ya. Jadi tidak sebaliknya. Jadi yang belakang, yang ujung dikurangi awal. Maka ini nanti menjadi komponen-komponen dari vektor itu. Atau ini nanti akan menjadi arah dari vektornya. Ya. Oke, lalu eh, perkalian vektor dengan skalar sudah kita pelajari. Kemudian penjumlahan, pengurangan juga sudah. Lalu dengan ketiga perhitungan tadi kita bisa melakukan perhitungan vektor dengan menggunakan komponen-komponennya. Selanjutnya, nah operasi yang keempat adalah hasil kali titik atau dot product. Dot itu titik ya. Jadi ini hasil kali titik. Nah, jadi misalnya diketahui vektor A, komponennya A1, A2, A3, ini di ruang dimensi 3. Kemudian vektor B, B1, B2, B3. Hasil kali antara vektor A dan B ini, hasil kali titiknya, kita tulisnya begini, A dot B itu sama dengan perkalian komponen-komponen A dengan B yang bersesuaian. Jadi A1 kali B1 plus A2 kali B2 plus A3 kali B3. Gitu ya, itu hasil kali titik atau dot product. Atau kita juga bisa menghitung A dot B dengan menggunakan sudutnya. Jadi kita bisa menggunakan ini eh, panjang vektor dari masing-masing vektor A dan B, kemudian dikalikan sudut antara dua vektor itu. Tapi dengan syarat diketahui sudutnya ya. Kita bisa hitung seperti ini. Jadi A dot B itu sama dengan panjang A kali panjang B. Jadi notasi panjang itu diapit dengan garis begini ya. Ini berarti kita menghitung panjang vektor A dan panjang vektor B. Lalu katakanlah misalnya sudut yang dibentuk oleh A dan B itu sebesar V. Maka A dot B itu kita bisa menghitung dari panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos eh, sudut yang dibentuk oleh A dan B. Nah, nilai sudut ini antara 0 sampai 180 ya. Oke, sekarang kita coba lihat. Jadi boleh ini, ya, boleh ini, ya. Itu hasil kali titik. Nah, karena melihat perhitungannya, ini kan panjang itu angka. Ini juga angka skalar ya, bukan vektor maksudnya. Jadi ini angka skalar, ini juga skalar. Lalu cos sesuatu, misalnya cos 60 nih, adalah setengah, cos 30 adalah sepertiga, setengah akar 3, itu kan juga angka ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa hasil kali
titik dari dua buah vektor itu berupa skalar atau berupa angka, gitu ya. Nanti karena ini nanti akan berbeda dengan hasil kali silang. Kalau hasil kali silang itu hasilnya adalah sebuah vektor. Nah, kalau hasil kali titik hasilnya adalah skalar. Nah, lalu dengan mengetahui sudut dari yang dibentuk oleh dua buah vektor tadi, kita juga akan mengetahui apakah hasil kali titik ini bernilai negatif atau positif, ya. Misalnya, kalau sudutnya lancip, lancip itu berarti atau runcing ya, berarti antara 0 sampai 90. Nah, ini lancip ya. Ini kan semua lancip-lancip ya. Kalau sudutnya lancip, maka dot produknya positif. Ya, karena sudut-sudut lancip itu kan nilainya 0, sepertiga akar 3, setengah akar 2, kemudian, sorry, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah sama 1. Gitu ya, jadi pasti nilainya positif. Kemudian kalau sudutnya persis 90, artinya kita nanti punya cos 90. Cos 90 itu nilainya 1. Ya, jadi dia akan saling tegak lurus. Karena ini 1, jadi sudutnya akan saling tegak lurus. Kemudian kalau tumpul, tumpul itu berarti lebih dari 90 ya, segini, maka eh, nilainya negatif. Kenapa negatif? Karena nilai cos di sini ini negatif. Jadi cos di sini itu negatif. Cos itu kan positifnya di sini dan di sini ya. Nah, sementara kalau rumus dot product itu pakai cos. Jadi kalau cosnya sudutnya antara 90 sampai 80 berada di sini, ini cosnya negatif nih. Gitu ya. Karena nilai cos positif itu di sini. Yang di sini positif itu adalah sin. Sin itu di sini positif. Gitu ya. Oke, jadi kalau sudutnya lancip, maka hasil perhitungan dot produknya positif. Kalau sudutnya tumpul, berarti dia negatif. Kalau persis 90 berarti sama dengan 0. Ya, karena cos 90 itu sama dengan 1. Cos 90 itu 0, maaf. Cos 90 itu 0 ya. Jadi, eh, kalau sudutnya tegak lurus atau 90 derajat, maka kita bisa menghitung A dot B sama dengan 0. Sehingga nanti misalnya begini ya, ini A1 kali B1 plus A2 kali B2 plus A3 kali B3 itu bisa disamadengankan 0 untuk sudut yang tegak lurus. Ya, nanti kita coba lihat contohnya. Oke, kita coba lihat contohnya. Nih, misalnya begini. Diketahui dua buah vektor A dan B. Ini di ruang dimensi 2 ya, karena komponennya cuma 2. Nah, lalu vektor A-nya diketahui komponennya 1 sama min 3. Vektor B-nya 3K,1. Berapakah nilai K? Kalau pertanyaannya, berapakah nilai K agar vektor A dan B ini saling tegak lurus? Nah, jadi kita bisa hitung A dot B. Kita bisa pakai A dot B ya. A dot B, ini ada nggak? Itu harus sama dengan 0, karena kan tegak lurus. Ya kan? Jadi kalau 0, kita bisa hitung 1 kali 3K ini. Kemudian min 3 kali min 1 plus 3. Ini sama dengan 0. Nah, karena 3K plus 3 sama dengan 0, maka K-nya adalah min 1. Sehingga B di sini nilainya adalah min 3. Ya, berarti A nilainya harus min 1. Nah, itu tadi yang saya maksud kalau kita tahu sudutnya, kita bisa menentukan A dot produknya. A dot B-nya. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan dengan panjang vektor. Tadi di awal juga sudah kita singgung panjang vektor karena di dalam dot product kita bisa menghitung dot product dengan menggunakan panjang vektor A dan B dan sudut. Nih ya, panjang vektor A dan B dengan
cos sudut yang dibentuk. Oke, saya kembali ke sini. Panjang vektor. Mencari panjang vektor dari dua buah vektor itu sebetulnya sejarahnya begini. Kita bisa cari dari gini ya. Kalau vektor A komponennya 3 seperti ini, maka kalau kita kalikan vektor A dengan dirinya sendiri, kan jadinya dengan dot product kita bisa hitung A1 kali A1 gitu ya. Jadi A kuadrat. Kemudian komponen kedua ditambah komponen kedua A2 kali A2 jadi A2 kuadrat plus A3 kali A3 jadi A3 kuadrat. Ini rumus dot product biasa. Ya. Nah, kalau dua buah vektor itu berimpit, berimpit itu artinya kan nggak ada sudutnya ya. Kalau tidak ada sudutnya kan berarti cosnya nol, cos nol ya. Cos nol itu sama dengan satu. Jadi ini sama gitu. Jadi ini A kali A sama dengan panjang A kali panjang A kali satu kan gitu ya. Sehingga kita punya A1 kuadrat, sini kan, sorry, panjang A dikuadratkan, nih, yang ini, itu sama dengan kali A dot A. Sehingga kalau kita mau nyari panjang A saja, berarti kan akarnya ini. Jadi akar dari A dot A. Sementara A dot A itu adalah A1 kuadrat plus A2 kuadrat plus A3 kuadrat. Gitu. Itu kalau kita mau mencari eh, vektor panjang sebuah vektor. Jadi setiap komponen dikuadratkan, lalu dijumlah, kemudian diakar. Gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, kita juga bisa menghitung jarak antara dua buah vektor. Misalnya, ada vektor A dan B yang akan kita hitung jaraknya. Nah, berarti kita perlu menghitung komponen selisih komponen B dan A pada, maaf ya, pada komponen yang bersesuaian, kemudian di akar. Oke. Nah, ya, jadi kalau mencari panjang vektor tinggal setiap komponennya dikuadratkan, kemudian dijumlah lalu diakar. Nah, nah kalau menghitung jarak, rumusnya sebetulnya sama. Tapi kita perlu menghitung dulu komponen dari jarak itu berapa gitu kan. Kalau ada dua buah vektor, jaraknya berarti kan komponen dari vektor ujung dikurangi awal. B1 min A1, kemudian dikuadratkan plus dijumlah lalu diakar gitu ya. Kita coba ada saya kasih. Nah, oke, kita coba lihat contohnya. Misalnya di ruang dimensi 3 ada vektor U yang komponennya 2,-1,1. Kemudian vektor V komponennya 1,1,2. Carilah sudut yang dibentuk oleh U dan V. Nah, kita bisa mencari apa yang pakai sudut. Kan ada dot product ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus dot product. Jadi kita cari U dot V dengan menggunakan rumus yang pertama, 2 kali 1 itu sama dengan 2, ditambah min 1 kali 1, min 1, ditambah 1 kali 2, ini plus 2. Nah, 2 min 1 ditambah 2 itu 3. Kemudian, kita cari panjang U, berarti U kuadrat plus min 1 kuadrat plus 1 kuadrat. Nih ya, hasilnya akar 6. Kemudian kita cari akar panjang V juga, jadi 1 kuadrat plus 1 kuadrat plus 2 kuadrat juga akar 6. Nah, dari rumus, kan kita punya rumus U dot V. Itu kan sama dengan panjang U kali panjang V kali cos theta gitu ya. Nah, berarti kan cos theta-nya sama dengan ini. Cos theta sama dengan U. Ke sini ya. Cos theta sama dengan U dot V ini dibagi panjang U kali panjang V. U dot V berapa? Ini 3. Panjang U kali panjang V berarti akar 6 kali akar 6. Hasilnya 6. Jadi 3/6 sama dengan setengah.
Nah, kalau cos theta itu sama dengan setengah, maka tetanya sama dengan 60. Jadi sudut yang dibentuk antara vektor U dan V itu adalah 60 derajat. Itu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat beberapa sifat yang berlaku pada operasi hasil kali titik. Yang jelas pertama dia bersifat komutatif. Jadi dibolak-balik itu sama. A dot B sama dengan B dot A. Karena operasi dot itu kan hasilnya skalar ya, tidak bukan vektor, jadi tidak memerlukan arah sehingga dia komutatif mau dibolak-balik sama. Kemudian bersifat distributif juga. A dot B plus C itu hasilnya akan sama kalau setiap vektor di sini kita operasikan dot matriks dot dulu. Jadi A dot B ditambah A dot C gitu ya. Jadi bersifat distributif. Kemudian bersifat distributif juga terhadap skalar. Kalau ini vektor, kalau ini skalar. Misalnya skalar M gitu ya, dikalikan pada operasi dot produk A dot B. Ini akan sama kalau ini namanya komutatif asosiatif ya, jadi pindah kurung. Jadi ini boleh M dikalikan A dulu, baru dikalikan B, atau sebaliknya B dikalikan M dulu, baru dikalikan A. Sama ya. Karena dibolak-balik juga sama, komutatif. Jadi ini asosiatif juga. Oke, saya kira ini mudah ya. Nah, operasi berikutnya masih ada kaitannya dengan dot product tadi, yaitu proyeksi ortogonal. Ortogonal itu artinya tegak lurus. Nah, ini proyeksi. Proyeksi itu misalnya begini. Ada lampu di atas, kemudian kita punya barang di bawah lampu, maka lampu itu ketika menyoroti eh, barang di bawahnya, dia akan memproyeksikan ke bawah gitu ya. Atau layar bioskop gitu ya. Itu di belakangnya kan ada layar. Lalu dia nyorot filmnya akan terpancar ke depan gitu ya. Itu namanya diproyeksikan. Nah, contohnya begini. Misalnya ada vektor A dan B. A ini vektornya, ini A ya. Lalu B yang sejajar dengan, searah dengan sumbu X. Jadi dia tidur. Nah, kalau gambarnya seperti ini, lalu kemudian misalnya berapakah proyeksi A pada B? Bayangkan di sini ada lampu, kan diproyeksikan gitu ya. Maka bayangannya kan pasti di sini. Dia akan menjadi lebih pendek dibandingkan panjang vektor yang sesungguhnya. Kalau ini panjang A ditidurkan, bisa jadi dia sepanjang ini ya. Tapi kalau diproyeksikan, kan kita menghitung bayangannya. Jadi bayangannya proyeksi A pada B itu adalah vektor sepanjang titik sini sampai W1. Itu ya di proyeksi A. Ke B itu di vektor dari awal, katakanlah ini O gitu ya. O sampai W1. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat pada penjumlahan dua buah vektor, bahwa vektor A dengan metode jajaran genjang, itu kan hasil penjumlahan vektor W dengan W2. Ya kan? Di awal tadi kan kita dengan metode jajaran genjang, kita bisa menjumlahkan W1 dengan W2 dengan cara ini digambarkan bayangannya, ini W2 juga digambarkan bayangannya, lalu nanti titik temunya itu menjadi hasil penjumlahan vektor W dan vektor W1 dengan W2. Jadi kita bisa tulis begini ya, bahwa A itu adalah W1 ditambah W2. Dari mana? Dari mencari resultan dua buah vektor dengan metode jajaran genjang. Nah, W1 ini disebut vektor proyeksi ortogonal dari vektor A pada vektor B. Kenapa ortogonal? Karena di sini tegak lurus. Gitu ya. Jadi ini ortogonal. Nah, kalau W1 adalah vektor proyeksi ortogonal, lalu W2 apa? W2 adalah komponen dari vektor A yang tegak lurus dengan B atau tegak lurus terhadap B. Tuh, jadi ini adalah komponen dari vektor A yang tegak lurus dengan B. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba. Lalu sebetulnya vektor W ini berapa gitu pertanyaannya. Panjangnya berapa gitu. Nah, kalau kita tahu komponen dari vektor W1, maka kita bisa mencari panjangnya. Oke, sekarang kita mau cari tahu vektor W1 itu komponennya berapa. Kalau vektor A kan diketahui komponennya.
Karena ini soalnya. Lalu nanti A itu diproyeksikan pada B. Hasilnya adalah W1. Nah, W1 ini yang perlu kita cari komponennya berapa. Gitu ya. Oke, kita coba lihat. Karena W1 itu adalah hasil proyeksi di B, dari vektor A di B, maka kita bisa tuliskan begini, bahwa W1 itu, ini ya, itu kan sekian kali vektor B, ya kan? Eh, Tadi di awal juga sudah kita singgung bahwa perkalian sebuah vektor dengan skalar K itu bisa merupakan perpanjangan vektor atau perpendekan. Nah, kalau vektor B itu di sini, vektor W-nya juga di sini, maka kita bisa tulis bahwa W1 itu adalah vektor B yang dikalikan skalar K, gitu ya. Nih, bahwa W1 itu adalah K kali vektor B. Nah, K-nya berapa gitu. Ini pertanyaannya K-nya itu berapa? Sekarang kita mau menghitung K. Karena untuk mengetahui berapakah komponen W1, itu kita perlu mengetahui K. Nanti kalau K-nya ketemu kan tinggal dikalikan dengan komponen dari vektor B. Gitu ya. Sekarang kita coba lihat. Tadi A dot B itu kan sama dengan A-nya kita ganti dengan W1 plus W2. Jadi di sini kan, Masih di Inverted Index ada apa saja? oke, sudah? Udah ya. Jadi vektor pertama pada operasi dot A dot B, dot produk A dan B, kemudian A-nya kita ganti dengan W1 plus W2. Ya, dari sini A-nya kita ganti W1 plus W2. Terus ini kita kalikan biasa. W1 kali B ditambah W2 kali B, kan gitu ya. W1 kali B ditambah W2 kali B. Lalu tadi ketika ada dua buah vektor tegak lurus, maka dot produknya sama dengan nol. Nih, saya. Nah, ini ya, kalau sudutnya itu tegak lurus, maka hasil dot produknya nol. Nah, jadi kita kembali ke sini. Nih, W1 kali B, ini kalau diuraikan kan W1 kali B, sebentar. Nih ya, ini W1 kali B plus W2 kali B. Nah, W2 sama B itu kan sejajar dia, berimpit. Karena berimpit, sorry, W, iya, W2, oh W2 yang tegak lurus ya, sorry. W2 itu tegak lurus, kalau tegak lurus kan berarti nol. Jadi kan sama dengan nol. Jadi tidak kita pakai, ya, karena W2 dan B saling tegak lurus, maka W2 dot B sama dengan nol. Jadi hasil perhitungan W1 plus W2 dot B itu kita tulis W1 dot B aja. Ya. Kemudian ini operasi dot kita ganti dengan eh, panjang vektor W1 kali panjang vektor B kali sudut yang dibentuk antara W1 dan B cos theta. W1 dan B sudutnya berapa? W1 sama B sudutnya 0 karena berimpit ya. Jadi ini cos 0. Cos 0 itu berapa? Cos 0 itu sama dengan 1. Nah, gitu kan. Jadi sedangkan W1 itu sama dengan nih K kali vektor B. Jadi ini K kali vektor B. Nah, K-nya kan boleh dikeluarkan ya. Jadi K kali panjang vektor B kali panjang vektor B. Jadi K kali B kuadrat. Panjang vektor B dikuadratkan. Ya. Nah, jadi sudah ketemu nih. Sehingga K-nya itu sama dengan A dot B dibagi panjang B kuadrat. Gini, udah. Nah, jadi kalau kita masukkan ke W1 ya, karena kita mau mencari komponennya W1. Jadi W1 itu sama dengan K kali B. Nah, K-nya diganti ini. A dot B per panjang B kuadrat kali vektor B lagi. Sudah, nanti ini ketemu. A dot B kan skalar ya. Kemudian ini juga angka. Jadi ini angka, terus ini vektor. Sehingga nanti ketemu komponen dari vektor W1 itu berapa. Oke. Nah, kalau W2-nya ya karena A plus
A itu sama dengan W1 plus W2, maka untuk mencari W2 ya sama dengan vektor A dikurangi vektor W1. Udah, jadi ketemu. Kita bisa menentukan vektor W1-nya berapa. Ya, itu cara mencari proyeksi ortogonal vektor A pada B. Nah, contohnya begini. Diketahui A komponennya 413, B 42, 4,2, min 2. Tentukan vektor proyeksi tegak lurus dari A terhadap B. Nah, kita akan tahu langsung aja bahwa K itu sama dengan A dot B per B kuadrat. A dot B berarti 4 kali 4 ditambah 1 kali 2 ditambah 3 kali min 2. Nih ya, 16 kurangi 6 tambah 2. Jadi 10 tambah 2, 12. Lalu per panjang B dikuadratkan. Panjang B berarti kan kita hitung ini dulu nih. 4 kuadrat plus 2 kuadrat plus min 2 kuadrat. Jadi 16 tambah 4 tambah 4. 24. Jadi setengah. Nah, jadi K itu sama dengan setengah. Sehingga W1-nya kan berarti setengahnya B. Jadi kalau setengahnya B berarti 2,1, min 1. Gitu ya. Itu untuk mencari vektor proyeksi dari A terhadap B. Lalu kalau diminta untuk mencari panjang dari vektor ini berapa? Ya tinggal kita kuadratkan 2 tambah 1 tambah 1 jadi 6. Kemudian diakar. Jadi panjangnya adalah akar 6. Oh, ini salah ya. Jadi eh nih ini W1 kalau mau mencari panjangnya ya tinggal ini diakar lalu dikuadratkan. Jadi 4 tambah 2 tambah 2. Kemudian komponen A yang tegak lurus dari terhadap B berarti kita nyari W2. W2 itu berarti W1 min A. Ini salah ya. Sorry, A min W1. Jadi A-nya 412. Kemudian W1-nya berapa tadi? Ya. W1-nya adalah 2, min 1, min 1. Jadi ini 4,1,3 dikurangi 2,1, min 1. Jadi W2-nya ini. Ini panjangnya saya tulis dulu ya. Panjangnya itu berarti ini W1. Nah, ini sama dengan akar. Karena komponennya sudah ketemu, berarti tinggal kita cari aja ya. Ini 2 kuadrat plus 1 kuadrat plus min 1 kuadrat. Jadi sama dengan akar 6. Gitu ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Aman ya? Oke. Nah, sebetulnya ada satu vektor yang unik lagi selain vektor posisi ya, yaitu vektor satuan. Vektor satuan itu sesuai namanya adalah vektor yang panjangnya 1. Jadi dia karena panjangnya 1, dia tuh berimpit pada sumbu. Jadi kalau di ruang dimensi 2, ini kan sumbu X, ini sumbu Y, ya dia di sini. Nih, pas di angka 1. Ini 1. Ini 1. Karena kalau eh, dia berimpit dengan sumbu X kan berarti komponennya 1,0. Berarti panjangnya kan 1 kuadrat plus 0 kuadrat. Jadi 1. Ini juga begitu. 0,1 berarti panjangnya 0 kuadrat plus 1 kuadrat. Jadi panjangnya 1. Jadi vektor satuan itu adalah vektor yang nempel di sumbu. Dan nanti kalau di ruang dimensi 3 ya sama. Ini X, di sini 1. 1. Ini Y-nya 1. Jadi ini X, Y, Z. Gitu ya. Nah, jadi dia punya nama khusus. Kalau vektor satuan yang sejajar dengan X, kita sebut dia I, 1,0. Kalau yang sejajar sumbu Y, dia kita sebut J. Nanti kalau yang sejajar dengan sumbu K, kita sebut dia K.
Kalau di ruang dimensi 3 ya berarti 1,0,0. Lalu yang sejajar dengan sumbu Y berarti 0,1,0. Yang sejajar dengan sumbu Z 0,0,1 gitu ya. Jadi satu. Ini kalau C berarti satunya yang tengah. Kalau K satunya yang sini gitu. Nah, ini juga bisa digunakan untuk menulis vektor dengan komponen. Jadi vektor yang komponennya itu A, B, kita bisa tuliskan dalam bentuk pasangan bilangan seperti ini, atau penjumlahan dengan vektor satuan. AI plus BJ, boleh. Kita boleh menuliskan begini, boleh. Begini juga boleh. Demikian juga kalau vektor V itu komponennya A, B, C. Nah, kalau dalam model penjumlahan vektor satuan, kita menulisnya AI plus BJ plus CK. Gitu ya. Jadi sama. Ini kan satu, satu, satu. Gitu. Oke. Nah, operasi yang terakhir dari perkalian dua buah vektor adalah hasil kali silang. Kalau hasil kali titik tadi hasilnya skalar atau angka, yang bisa bulat, bisa pecahan, bisa juga positif, bisa juga negatif. Kalau hasil kali silang ini atau cross product itu hasilnya adalah sebuah vektor ketiga. Jadi dua buah vektor dikalikan maka hasilnya vektor baru gitu ya. Vektor siapa? Vektor yang tegak lurus dengan dua buah vektor yang dikalikan. Jadi misalnya begini, ada dua buah vektor nih. Ini vektor U sama V gitu ya. U sama V. Nah, cross produknya itu adalah vektor yang tegak lurus dengan dua buah vektor ini. Jadi dengan U dia tegak lurus, dengan V dia juga tegak lurus. Nah, mungkin gambarnya begini deh. Ini ya. Ini misalnya U, ini V. Kalau kalian masih ingat, ini seperti aturan tangan kanan. Jadi ini vektor U cross V. Ini tegak lurus sama U, ini juga tegak lurus dengan V. Tapi U dan V-nya tidak harus tegak lurus ya. Dia tidak harus 90 derajat. Antara U dan V-nya boleh bebas. Tapi yang ini tegak lurus, ini juga tegak lurus gitu. Nah, cara menghitungnya itu seperti ini. Jadi kalau kita punya vektor U di ruang dimensi 3 ya. Jadi ini hanya bisa digunakan di vektor dengan ruang dimensi 3. Kalau komponennya U itu U1, U2, U3, kemudian vektor V-nya V1, V2, V3, kalau kita mau nyari cross U dan V, itu berarti kita tulis begini. Ini kita tulis komponen vektor satuannya ya, IJK misalnya. Lalu ini U1, U2, U3, V1, V2, V3. Dibolak-balik boleh sama. Nah, kemudian nanti hasil perkaliannya begini. Yang komponen pertama, kalian bayangkan ini ditutup. Ini ditutup, berarti nanti hasil perkaliannya adalah U2 kali V3 nih dikurangi U3 kali V2. Jadi begini, kayak determinan ya, U2 kali V3 dikurangi U3 kali V2 gitu. Nah, kemudian kalau yang ketiga, kita misalnya mau menghitung yang komponen ketiga, nih ya, ini juga sama, U1 kali V2 dikurangi U2 kali V1. Nih, U1 kali V2 dikurangi U1 kali U2 kali V1. Nah, kalau yang tengah sebetulnya caranya sama, cuma arahnya berbeda. Jadi gini, kalau ini di tengah, itu kita hitung U3 kali V1 dikurangi U1 kali V3. Jadi kalau plus 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 gitu ya. Tapi untuk memudahkan karena dibalik, jadi ini tandanya min. Jadi gampangnya kalau kita mencari yang komponen pertama, plus U2 V3 min U3 V2. Yang komponen kedua min U1 kali V3 dikurangi U3 kali V1. Lalu nanti yang komponen ketiga plus lagi. U1 kali V2 dikurangi U2 kali V1. Gitu. Ini adalah hasilnya vektor kan? Ini komponen, komponen, komponen. Jadi komponen satu vektor yang tegak lurus dengan vektor U dan vektor V. Berapa panjangnya? Ya, kita tinggal hitung aja pakai norm tadi. Dikuadratkan, terus dijumlah, lalu diakar.
Ya, jadi hasil kali silang dari dua buah vektor itu akan menghasilkan satu vektor yang tegak lurus dengan U dan V. Gitu. Nah, ya. Nah, kalau panjangnya sih saya kira tinggal di apa namanya dikuadratkan biasa lalu dijumlah terus di akar. Ini penjelasannya sebetulnya. Ya, saya lewati. Nah, cross product juga bisa kita gunakan untuk menghitung luas persegi panjang. Jadi kalau kita punya ini jadi sejarahnya begini. Dari identitas Lagrange, cross product yang dikuadratkan kan berarti ini kuadrat plus kuadrat, ini kuadrat gitu ya. Karena kalau mau mencari panjang dari panjang hasil cross product tadi berarti kan komponen-komponen yang sini nih dikuadratkan. Kayak gini kan, lalu dijumlah terus diakar, ya. Nah, ini kan berarti hasilnya adalah panjang U kali panjang V dikurangi U min V kuadrat, ya. Nah, dari identitas Lagrange ini U dot V kuadrat itu kita ganti dengan panjang U kali panjang V kali cos. Ini rumus dot produk tadi. Lalu kalau ini dikuadratkan kan berarti keluar nih U kuadrat eh, atau kita kita ubah, oh enggak, ini bisa kita keluarkan ya. Ini dikeluarkan menjadi, kan ini komponennya sama nih. Ini ada U dot V, ini juga ada U dot V. Jadi U dot V-nya keluar. Kemudian ini kali ini satu, lalu sebentar. Ini sebentar ya, ini tuh, oh iya. Jadi ini kalau dikuadratkan dulu ya, kan hasilnya U kuadrat V kuadrat kali cos kuadrat, gitu kan ya. Jadi ini saya jabarkan dulu deh. Ini kan berarti U kuadrat kali V kuadrat kali cos kuadrat theta gitu ya. Nah, berarti kan kita punya panjang U kuadrat kali panjang V kuadrat min kan gitu ya. Min ini. Nah, ini kan sama nih. Jadi ini dikeluarkan sehingga ini tinggal kalikan satu lalu yang bagian sini min cos kuadrat gitu ya. Nah, lalu ini sebenarnya bukan di sini nih. Ini cos kuadrat. Nah, satu min cos kuadrat itu hasilnya sin kuadrat. Jadi U kuadrat kali V kuadrat kali sin kuadrat gitu. Jadi atau sama dengan kan berarti U dot V dot sin. Nah, ini ya. Kalau ini kuadratnya dilepas, ini kan kuadrat, kuadrat, kuadrat ya. Ini juga kuadrat. Kalau masing-masing diakar, kan hasilnya berarti U cross V sama dengan panjang U kali panjang V kali sin theta. Nah, nilai ini itu sama dengan luas persegi panjang atau luas segi 4 yang dibentuk oleh vektor U dan vektor V. Seperti ini. Jadi luas segi 4 itu kan panjang alas kali tinggi. Ya, alasnya V, kemudian tingginya adalah U kali sin theta. Gitu. Jadi kalau kita mau menghitung luas segi 4 ini, kita bisa hitung dari panjang vektor U kali panjang vektor V kali sudut sin dari sudut yang dibentuk oleh U dan V. Gitu. Jadi rumusnya untuk kita bisa menghitung luas segi 4. Kalau luas segitiganya ya berarti separuhnya gitu ya, setengah. Gitu. Jadi hasil kali silang dua buah vektor U dan V itu akan menghasilkan satu vektor yang tegak lurus terhadap U dan V dan memiliki panjang, jadi panjangnya
hasil cross product tadi itu sama dengan luas yang dibentuk, luas segi 4 yang dibentuk oleh dua vektor tadi. Gitu maksudnya. Ya, karena ini tuh eh, sama dengan U cross V panjang. Jadi kalau kita punya vektor U cross V atau vektor ketiga yang tegak lurus dengan dua buah vektor U dan V, lalu dicari panjangnya, itu sama dengan luas G4 yang dibentuk oleh dua vektor tadi. Ya, contohnya, misalnya kita punya vektor A dan B seperti ini di ruang dimensi 3. A-nya 121, B-nya 223. Lalu kita diminta untuk menghitung luas G4 yang dibentuk oleh A dan B. Kita tinggal nyari A cross B-nya. A cross B itu berarti 121, 223. Lalu komponen yang pertama berarti 2 kali 3, 6 dikurangi 2. Gitu ya. Lalu yang komponen C, main di sini, 1 kali 3 dikurangi 1 kali 2. Ini. Lalu yang komponen ketiga, ini ditutup, berarti 1 kali 2 dikurangi 2 kali 2. 2 main 4. Ya. Jadi ini hasilnya vektornya adalah 4i min J min 2K. Atau kalau dalam bentuk pasangan bilangan ya 4, min 1, min 2. Nah, lalu luas segi 4 itu kan sama dengan panjang dari vektor hasil cross product U dan V ya. Jadi ini tinggal dikuadratkan, yaitu 4 kuadrat plus 1 kuadrat plus 2 kuadrat. Hasilnya akar 21. Jadi luas segi 4 yang dibentuk oleh vektor A dan B itu luasnya sebesar akar 21. Ya. Nah, kalau ini contoh menghitung luas segitiga. Kalau segitiga tinggal dicari setengahnya. Ya, nanti coba dibaca. Oke, saya kira itu. Ada pertanyaan? Ini beberapa sifat yang berlaku pada cross product. Kalau tadi dot product itu komutatif, dibolak-balik sama. Kalau cross product enggak. Karena kita main vektor ya, jadi A cross B itu sama dengan min B cross A. Kemudian pada operasi distributif A cross B plus C itu sama dengan A cross B plus A cross C. Demikian juga kalau vektor AB kali vektor C, maka sama A cross C plus B cross C. Dengan skalar juga. Ya. Lalu hasil kali silang dengan vektor yang sama A cross A karena berimpit A dengan A kan sudutnya 0 ya, maka hasilnya 0 karena hasil kali silang itu melibatkan sin 0. Nah, sin 0 itu kan 0. Jadi kalau kita mencari cross product dari dua vektor yang berimpit, maka hasilnya 0. Gitu? Ya. Nah, dari penjelasan tadi, rangkumannya di tugas ini. Jadi tugas kalian ada 7 selama 1 minggu. Dengan mengerjakan ini, kalian otomatis akan belajar. Ada di sini. Gitu ya? Baik. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, berarti pertemuan hari ini kita akhiri dulu pengenalan vektornya. Nanti latihan tugasnya dicoba ya. Di dengan itu tugasnya itu apa namanya? Dari depan sampai belakang ada semua. Jadi nanti kalian coba kerjakan itu otomatis membuka semua halaman slide PowerPoint. Itu ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu. kasih, Bu. Sama-sama.